Ada banyak orang yang gak nyaman dengan diri mereka sendiri. Mereka gak menyadari bahwa penyebabnya selalu karena mereka terbiasa membandingkan diri dengan orang lain. Sepertinya mereka gak akan pernah merasa dirinya cukup baik. Karena orang lain selalu lebih bahagia, lebih cantik, lebih ganteng, lebih sehat, atau lebih sukses daripada mereka. Terkadang membanding-bandingkan memang bisa membuatmu jadi sedih. Karena kamu harus terus-terusan mencari orang yang lebih buruk darimu untuk meninggikan dirimu. Kamu mungkin berpikir begini, dia orangnya pemalas, dia orangnya sombong banget, dia nggak punya disiplin, atau kamu mungkin berpikiran serupa terhadap suatu kelompok tertentu. Contohnya, Polantas semuanya makan uang tilang, semua debt collector adalah preman, semua politikus adalah koruptor dan pembohong. Walaupun kamu mungkin merasa sedikit lebih baik dalam jangka pendek ketika kamu membandingkan dirimu dengan seseorang yang kamu anggap lebih buruk darimu, peningkatan itu gak bertahan lama karena kamu sebenarnya insecure. Kebiasaan membanding-bandingkan memiliki dampak kepada mental health seperti gangguan makan, rasa rendah diri, depresi, kecemasan, susah bersosial, ketidakpuasan bentuk tubuh, cemburuan, lalu narsisme, dan perfeksionisme. Ini juga dapat menyebabkan masalah lain seperti pengeluaran berlebihan untuk mengimbangi gaya hidup orang lain. Suatu riset menemukan bahwa ketika seseorang di suatu lingkungan baru aja menang lotre dan jadi kaya, tetangga-tetangganya mulai melakukan pembelian dalam jumlah besar, seperti mobil-mobil yang mahal, yang sebenarnya mereka itu nggak mampu bayar. Jadi singkat cerita, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, endingnya akan selalu mengecewakan dalam jangka panjang. Jadi mari kita bahas tentang 3 alasan mengapa membanding-bandingkan mengecewakan kita, dan kemudian kita akan membahas tentang apa yang sebaiknya harus dilakukan. Halo, apa kabar? Aku Erik, host The Financial Life. Nomor 1, membanding-bandingkan adalah bentuk shortcut atau jalan pintas yang dilakukan oleh otak kita. Tapi sayangnya itu juga jadi blind spot. Nomor 2, membanding-bandingkan berarti kamu melakukan pengalihdayaan identitasmu. Kamu membuat dirimu jadi nggak berdaya. Dan yang nomor 3, membanding-bandingkan mengarah pada isolasi dan drama. Oke, kita bahas yang nomor 1 dulu ya. Membanding-bandingkan itu sebenarnya nggak berdasarkan pada alasan yang realistis. Otak kita selalu membohongi kita dan selalu memutarbalikkan kenyataan. Otak kita mengambil jalan pintas kognitif untuk mempercepat banyak hal yang jadinya membuat adanya blind spot. Jadi ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, artinya kita memiliki sesuatu yang disebut oleh psikolog sebagai selective focus blind spot. Yang kita perhatikan mungkin hanya apa yang nggak kita sukai dari diri kita sendiri. Kemudian kita hanya memperhatikan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Contohnya, kamu mungkin berpikir begini, jerawatku paling parah di kantor, dan semua orang lebih tinggi dari aku. Kan seakan-akan pikiranmu itu jadi kenyataannya ya, jadi kebenarannya. Alasannya karena kita memang memilih mengabaikan informasi yang nggak mendukung hal itu. Sehingga kita mengabaikan semua orang lain yang jerawatan. Dan kita fokus pada orang yang nggak jerawatan. Atau kita mengabaikan semua orang yang tinggi badannya mirip dengan kita. Dan fokus hanya pada semua orang yang tingginya lebih dari kita. Otak kamu nggak menunjukkan fakta kebenaran, tapi hanya menunjukkan apapun yang menegaskan rasa insecure-mu. Kita juga jarang melihat seseorang secara utuh seluruhnya. Kita hanya melihat apa yang tampak di luarnya. Dan kita nggak melihat seluruh aspek kehidupannya. Otak kita ini dengan mudah melupakannya. Sehingga kita mungkin akan berpikir begini, oh, dia jauh lebih pintar dariku. Aku iri padanya. Hidupnya pasti sempurna. Lalu kita nggak ngelihat bahwa mungkin orang tuanya perfeksionis banget. Atau
Atau dia sebenarnya sangat kesepian. Atau mungkin rupanya dia sangat sulit bergaul. Kita seringkali salah menilai. Pikiran kita cetek sehingga kita membuat diri kita sedih dengan membandingkan realitas kehidupan kita yang kita tahu semua detailnya kepada hal-hal yang diperlihatkan oleh orang lain di luarnya. Kamu nggak akan benar-benar tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka. Dan kamu anggap kayaknya mudah menyimpulkannya. Contohnya, kamu bisa membuat daftar nama siapa saja artis yang tampak sempurna dari luar. Tapi di balik itu sebenarnya kehidupan mereka berantakan. Sekarang aku kasih contoh dari kehidupanku. Ada saudara sepupu sudah menikah. Dia orang yang santai banget. Orangnya sangat ramah dan dia mudah diajak ngobrol. Aku tahu bahwa aku nggak punya bakat alami untuk bisa punya kelebihan seperti dia. Biasanya aku ketemu dengan keluarga ini beberapa kali dalam setahun. Dan suatu waktu aku nanya ke istrinya, pasti seneng ya punya suami yang santai banget. Terus dia jawab dengan sangat lembut, ya kadang-kadang dia agak terlalu santai. Dan si istri tanpa menyalahkan suaminya ngomong gini, kamu tahu nggak, banyak urusan penting yang nggak kelar-kelar karena dia kelewat santai. Disitulah aku tersadar, rupanya aku sudah membandingkan diriku dengan cara yang negatif. Tapi ya memang aku beneran loh nggak tahu sedikit pun gambaran keseluruhannya tentang dia. Jadi otak kita gak hanya mengabaikan banyak hal tanpa memberitahu kita bahwa kita ini mengabaikannya. Nah, perbandingan sosial di zaman sekarang ini sudah menjadi isu yang lebih besar dibandingkan di masa lalu. Alasannya karena kita hanya berinteraksi dengan lebih sedikit orang dibandingkan di masa lalu. Di masa sekarang ini kita hidup terisolasi di rumah masing-masing atau juga terisolasi dalam dunia smartphone kita sendiri. Kita hanya melihat satu sisi orang di kantor atau di sekolah atau di sosial media. Zaman sekarang kita nggak tinggal di pedesaan di mana setiap orang saling tahu apa yang dimiliki oleh semua orang. Di masa sekarang ini kita hanya kenal dekat dengan lebih sedikit orang sehingga kita membandingkan diri kita dengan orang lain tanpa benar-benar mengetahui keseluruhan situasi kehidupan. Cara pertama untuk mengatasinya adalah dengan mencegah otakmu berbohong. Yuk, kita coba. Gimana praktiknya? Banding-bandingkan ini kita praktikin ya. Coba tulis di kertas. Deskripsikan situasi di mana kamu paling sering membandingkan. Tuliskan isi pikiranmu, perbandingan apa saja yang paling umum biasanya kamu lakukan. Lalu ingatkan dirimu bahwa pikiran itu sebenarnya nggak nyata. Dan challenge pikiran itu. Cara ini akan sangat membantu untuk mengingatkan diri sendiri bahwa perbandinganmu biasanya salah. Bahwa kebiasaanmu yang hanya fokus pada kelebihan maupun keburukan orang lain. Padahal kamu nggak bisa melihat keseluruhan situasinya. Bagaimana sih orang itu hidupnya? Bahwa nggak ada orang yang sempurna. Coba deh, lakukan 3 hari atau sekalian sampai seminggu. Coba challenge dirimu dan tulis apa saja yang kamu lihat dari kelebihan orang lain. Tulis juga keburukan orang lain yang kamu lihat selama periode seminggu itu. Kemudian coba perhatikan gimana perasaan hatimu selama 1 minggu. Lalu selanjutnya coba lakukan lagi selama seminggu kemudian. Tapi kali ini tanpa membanding-bandingkan. Dan perhatikan pula gimana perasaanmu sepanjang seminggu yang kedua ini. Walaupun kamu mungkin sudah bosan dengan ini, tapi kamu perlu coba juga. Jauhi sosial media. Cobalah unfollow account toksik yang memancing kamu melakukan perbandingan. Luangkan waktu, tulis di kertas mana saja account toksik yang selama ini kamu follow atau subscribe yang bikin kamu dimotivasi. Entah itu account parenting yang bikin kamu merasa jadi orang tua yang hau-hau, atau itu account perawatan kecantikan yang bikin kamu jadi nggak pede, account penurun berat badan yang bikin kamu jadi malu dengan perut buncit, terus account artis yang selalu flexing beli-beli barang mewah yang bikin kamu jadi ngiri, pengen belanja juga, dan masih banyak lagi
account toksik lainnya. Dan ini membawa kita pada prinsip selanjutnya, bahwa membanding-bandingkan akan selalu mengecewakanmu karena kamu melakukan pengalih-dayaan identitasmu. Memang ya wajar sih bandingkan diri dengan orang lain, karena itu memang sudah sifat alami manusia ya. Tapi mendasarkan nilai dirimu pada perbandingan akan menghilangkan keyakinan mendasar. Jadinya nilai dirimu bergantung pada menjadi lebih baik daripada orang lain. Penentu apakah kamu baik pun tergantung pada berapa banyak orang yang berada di atas atau di bawahmu. Pada akhirnya kan kamu akan selalu kecewa karena kamu akan selalu bisa menemukan seseorang yang lebih baik darimu dan juga seseorang yang lebih buruk darimu. Bahkan ya, jika kamu seorang atlet peraih medali emas Olimpiade, akan ada orang lain yang lebih baik darimu di bidang lain. Dan dalam beberapa tahun ke depan, orang lain akan lebih baik darimu di bidang olahraga ini. Membandingkan akan selalu mengecewakanmu. Kamu mengizinkan orang lain dan berbagai hal di luar dirimu untuk menentukan nilai dirimu. Inilah yang disebut dengan external locus of control. Kamu kehilangan kendali atas harga dirimu karena kamu mendasarkan pada hal-hal yang ada dari luar. Sekarang pertanyaannya, gimana cara berhentinya? Pertama, yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa nilai kita nggak bergantung pada menjadi lebih baik dari orang lain. Sebenarnya nilai kita melekat pada diri kita sendiri dan kita selalu berharga. Kebaikan hidup kamu bergantung pada seberapa erat kamu menghayati nilai-nilai yang kamu yakini, seberapa besar integritas yang kamu miliki terhadap berbagai hal yang penting bagimu. Kalau kamu ingin membangun rasa percaya diri yang kuat, untuk meraihnya, ya kamu harus terus-menerus mengalihkan perhatianmu dari membanding-bandingkan. Jadi berubah ke integritas terhadap nilai hidupmu. Contohnya gini, si Alex dulu bilang gini, aku ingin jadi orang yang sehat. Wah, tapi rupanya si Agung selalu lebih sehat dari aku. Ya berarti aku gagal dong. Tapi rupanya si Bambang kondisinya lebih buruk daripada aku. Berarti aku sudah cukup bagus dong ya. Nah ingat, itu cuma perasaan dari diri yang mengalihdayakan identitas dan rasa berhargamu. Jadi lain kali pikirannya diganti. Jadi begini, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apakah aku ingin hidup sehat? Apakah tindakanku atau actionku sudah selaras dengan itu? Tiap hari aku jalan 10.000 langkah, tapi aku tiap hari juga makan junk food. Terus gimana caranya biar aku bisa makan makanan sehat? Jadi kita mendasarkan motivasi kita pada apa yang kita tuju, bukan melarikan diri. Nilai dirimu melekat padamu. Kamu selalu berharga dan kamu selalu layak dicintai. Seberapa baik hidupmu didasarkan pada nilai-nilai yang kamu yakini, bukan pada perbandingan dengan orang lain. Jadi ketika kamu mendapati dirimu membandingkan lagi, tanyakan pada dirimu, apa yang ngaruhnya terhadap hal yang aku yakini? Oh, si Agung orangnya terkenal, Instagramnya udah contreng biru. Apa aku memang ingin jadi orang terkenal? Atau apakah rasa percaya diri lah nilai yang aku hargai? Apakah selalu tampil sempurna adalah nilai yang aku yakini? Atau apakah aku menghargai penampilan fisik yang sehat? Apakah aku memang menghargai menjatuhkan orang lain? Atau justru aku menghargai, membangun, atau meninggikan orang lain? Dengan berpikir begitu, kamu mengalihkan fokusmu dari persaingan sebagai tujuan. Jadi fokusnya ke apa yang benar-benar kamu pedulikan. Menurut aku, akan sangat membantu kalau kamu membuat reminder secara visual tentang nilai-nilai yang kamu hargai, tujuan dan pencapaiannya. Jadi daripada membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu akan menyalurkan semua energimu yang ada ke dalam kreativitas dan mengejar personal growth, mengejar apa yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Kamu akan memfokuskan energi itu untuk menjadi dirimu yang kamu
impikan. Kamu akan action untuk memiliki integritas untuk menjadi orang yang kamu inginkan. Kita lanjut ke yang nomor 3 ya. Inilah alasan ketiga bahwa membanding-bandingkan akan selalu mengecewakanmu. Perbandingan mengarah pada isolasi dan drama yang berkelanjutan terus-menerus. Perbandingan sosial adalah sejenis distorsi kognitif dalam upaya untuk naik status sosial. Tapi apa itu benar-benar tujuanmu? Memang wajar sih kalau kita ingin naik, tapi itu bukanlah suatu kebahagiaan yang bisa bertahan lama. Perbandingan sosial dipicu oleh scarcity mindset yang didasarkan pada ide bahwa segala sesuatu jumlahnya terbatas. Jadi karena jumlahnya terbatas, aku harus bersaing dengan orang lain untuk bertahan hidup. Ini seperti kamu menempatkan dirimu dalam medan perang, berperang dengan orang lain. Contohnya seperti kepiting dalam ember. Jika kepiting lain mulai memanjat embernya, kepiting yang dibawa akan menariknya supaya jatuh. Dan begitu seterusnya. Contoh lain di bidang olahraga. Perbandingan bisa jadi bumerang. Coba kita bayangkan ya. Seorang atlet sepak bola yang bernama Alex. Motivasinya bekerja keras adalah untuk menjadi pemain terbaik di timnya. Nantinya akan timbul masalah, yaitu dia jadi bersaing dengan rekan satu timnya. Dia mungkin nggak mau ngoper bola, atau dia mungkin marah, emosi ketika melihat keberhasilan atau gol dari rekan setimnya. Atau dia mungkin akan stres berkepanjangan dan merasa insecure yang akan membuatnya jadi nggak akur dengan timnya. Gimana kalau sebaliknya? Si Alex ini fokus pada nilai-nilai yang dia yakini, maka dia dan timnya kan jadi lebih sukses. Mindset Alex diubah menjadi aku akan bekerja keras sekuat yang aku bisa. Aku akan belajar gimana membuat keputusan yang baik di lapangan. Aku akan mencurahkan energiku untuk self-improvement dan menang bersama tim. Ingatlah bahwa untuk menjadi benar-benar hebat, kamu memerlukan motivasi yang asal ya dari dalam, dari nilai yang ada di dalam dirimu, dipadukan dengan relationship kamu dengan orang lain. Jadi sekarang aku tanya, siapa yang dapat benefitnya dari membuat hidup terasa seperti suatu persaingan? Siapa yang dapat benefitnya dari keyakinan bahwa kita nggak bisa bahagia dengan hidup apa adanya dan harus punya lebih dari orang lain untuk menjadi bahagia? Siapa? Pada dasarnya, dalam persaingan, semua orang menjual sesuatu atau kepercayaan, dan kelangkaan dipicu oleh media dan periklanan. Mereka menghasilkan uang yang banyak dengan membuat kita merasa rendah diri. Tapi hidup adalah pilihan. Kita bisa memilih untuk menjadikan hidup kita tentang sesuatu yang lain. Kita bisa memberontak terhadap pesan-pesan budaya yang menenggelamkan kita setiap hari. Kita bisa memberontak terhadap materialisme dan egoisme. Orang yang sehat, punya pikiran atau akal sehat, akan membangun dunia yang berkelimpahan dan mau bekerja sama dengan orang lain. Bukannya membuat kelangkaan dan penuh dengan persaingan. Setidaknya kita bisa menciptakan dunia yang berkelimpahan secara internal dalam diri kita. Biar kita bisa menjalani kehidupan yang berkelimpahan. Ciptakan aturan baru bahwa hidup adalah tentang kolaborasi dan bukan tentang persaingan. Mengangkat orang lain gak membutuhkan biaya apapun. Saat orang lain bahagia, berbahagialah bersama mereka. Saat orang lain menderita kerugian, berdukalah bersama mereka. Saat orang lain sukses, bersemangatlah untuk mereka. Dan belajar dari mereka bahwa sebenarnya ada cukup kebahagiaan untuk semua orang dan jumlahnya gak terbatas. Ada cukup kegembiraan untuk semua orang. Kasih sayang adalah sumber daya terbarukan. Semakin banyak kamu memberi, maka semakin banyak yang kamu miliki. Kalau dia bisa sukses, aku juga bisa. Sukses itu nggak ada batasannya. Dunia ini berkelimpahan, terutama pada segala hal yang memberikan kita kebahagiaan. Ketika kamu baik kepada orang lain, kamu nggak akan kehabisan kebaikan. Karena kebaikan itu akan tumbuh
tumbuh dalam dirimu. Scarcity mindset lah yang memicu perbandingan dan persaingan. Jika kamu merasa stuck dalam kebiasaan membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu bisa mencoba untuk mengubah mindset ini dengan menghitung berkat atau rezeki yang kamu miliki. Dan saat kamu mengubah mindsetmu dari scarcity mindset menjadi abundance, maka secepatnya kamu gak akan cemas tentang apakah kamu baik-baik saja. Jadi ringkasannya yaitu perhatikan tempat dan aktivitas orang-orang yang memicu pemikiran membanding-bandingkan tersebut. Lalu kenali mindset kamu yang bias. Ingatkan dirimu bahwa membanding-bandingkan diri gak akan membuat kamu bahagia, apalagi sukses. Dan kemudian alihkan perhatianmu ke nilai-nilai yang berharga yang kamu yakini. Kamu mau jadi apa? Misalnya ya, apa yang benar-benar kamu pedulikan. Dan saat kamu melakukan ini, kamu dapat mulai menyadari ada perubahan dalam dirimu. Daripada membandingkan dirimu dengan apa yang tampak di luarnya seseorang, kamu mulai melihat orang lain dengan lebih realistis. Kamu akan melihat bakat dan kekurangan mereka, tapi kamu nggak menggunakannya lagi sebagai perbandingan. Daripada bersaing dengan mereka, kamu sebenarnya bisa berteman dengan mereka tanpa harus membanding-bandingkan dirimu. Setelah pikiranmu jadi positif, kamu akan mulai melihat perubahan yang nyata dalam dirimu. Bahwa kamu juga bisa mencintai dirimu sendiri dengan lebih baik. Semoga video ini berguna ya. Thanks for watching. Kasih like kalau kamu suka, like. Dan jangan lupa subscribe.